Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi sama aku, Nashir ya, di YouTube channel aku. Nah, kali ini aku mau membahas anak dari Nikita Mirzani, yaitu Loli ya. Nah, mungkin simple aja sih, nggak mau terlalu gimana-gimana. Aku bukan fans Nikita Mirzani, aku bukan subscribernya, aku juga bukan followersnya Nikita Mirzani. Tapi di sini aku bersikap netral ya. Jadi apa adanya yang aku lihat gitu ya. Nah, aku tuh lihat banget ya di FYP kita kan sering muncul ya Loli begini Nikita Mirzani begini begitu gitu kan. Nah, aku jujur aja, walaupun aku bukan subscriber Nikita Mirzani, tapi aku suka nonton YouTube channelnya Nikita Mirzani. Dari awal sekali, udah lama sekali, dari banyak deh pokoknya gitu. Nah, aku lihat memang waktu ada kan video Nikita Mirzani makan bersama Loli, bersama Antonio dan anaknya yang kecil. Dan dari video itu aku memang sudah lihat ada jarak antara Nikita Mirzani dengan Loli. Tapi di sini kalau aku lihat mukanya Nikita Mirzani itu biasa aja ya, dari aura pada saat itu, situasi hatinya itu dia biasa aja sama anaknya. Nggak ada rasa dendam, nggak ada rasa marah ya seperti ke anak-anak yang lain gitu. Nah, aku juga melihat dan agak kaget sih ya. Sebenarnya udah lama aku lihat ya video Nikita Mirzani waktu keberangkatan Loli ke UK ya. Nah, di sini tuh sebenarnya udah ada tanda. Di video ini udah ada tanda bahwa Loli ini punya niat untuk tidak kembali ke Nikita Mirzani. Ya, dari wajahnya dan dari situasi pada saat itu, di sini terlihat sekali seolah ada dendam kepada Nikita Mirzani gitu. Dan aku nggak melihat si Loli ini kayak gimana sih, kayak ada rasa antara anak dan ibu ke Nikita Mirzani gitu. Tapi kalau Nikita Mirzaninya, walaupun dia masih kesel, tapi tetap dia itu kayak yang rasa cinta ke anaknya itu ada gitu ya. Nah, di sini Loli tuh udah Loli tuh kayak udah merencanakan dia tidak akan kembali ke Indonesia. Dia tuh kayak yang kelihatan banget marah. Dia tuh kelihatan banget gue bisa kok gitu tanpa ibu gue gitu, karena dia mungkin merasa pada saat itu dia didukung oleh Antonio ya. Nah tuh, ini aku sambil lihat videonya ya, karena aku mau membicarakan mau membahas ini secara detail gitu. Nah, Nikita Mirzaninya kan kelihatan ya ada raut-raut sedih ketika Lolinya berangkat. Tapi kalau Lolinya enggak sama sekali ada rasa perpisahan, ada rasa sedih atau apa. Justru dia ada rasa, nah ini saatnya gue tanpa elu. Dan gue akan mendendam sama elu. Itu ada. Jadi ada penumpukan itu. Ada rasa-rasa seperti itu. Gitu. Sorry, aku sambil lihat pokoknya. Yang aku di sini tuh udah kelihatan banget gitu, Loli udah merencanakan ini semua gitu untuk tidak kembali lagi kepada Nikita Mirzani. Ya, jadi kayak udah merencanakan gitu loh. Ya memang sih usia-usia Loli ini usia-usia remaja, usia-usia dimana dia ingin bebas, ingin tidak dikekang. Tapi aku jujur ya, walaupun aku bukan orang yang gimana ya, respect lebih ke Nikita Mirzani, tapi di sini aku akuin Nikita Mirzani menjadi ibu yang hebat gitu, walaupun dia tuh kayak suka ngegas, huru-hara lah kata orang dan juga sebagainya. Tapi aku salut sama cara Nikita Mirzani mendidik anaknya.
Dalam arti gini loh, anaknya pacaran boleh, tapi kalau mau pergi harus ada pendampingnya. Nah itu kan hal baik ya untuk mencegah terjadinya sesuatu. Nah karena kan yang mengetahui sifat dari anaknya ini ya pasti ibunya gitu, bukan yang lain gitu. Zaman dulu juga kita keluar malam lewat dari jam 9 atau pulang sekolah telat juga dipukul loh kakinya sama orang tua kita, dimarahin, bahkan dikurung. Tapi ya ada memang yang jadinya gimana-gimana gitu. Memang ya mental orang kita nggak bisa lah bilang dan menyamakan. Tapi di sini kalau aku lihat ya dari karakter Loli itu dewasa sebelum usianya. Ya mungkin karena dia tidak ada sosok bapak lah, atau memang kan kita tahu ya Nikita Mirzani sibuk gitu, mungkin dia merasa kurang sentuhan atau kasih sayang gitu. Dan ya yang aku lihat memang gini loh, ada seorang ibu yang memang gini loh, gue tuh udah ngasih lu segalanya gitu, gue udah berkorban, udah bekerja gitu. Mungkin ada antara heart to heartnya kurang ya, karena kan kesibukan Nikita Mirzani juga dengan masalahnya dia juga gitu, mungkin di situ kurangnya. Tapi kalau aku lihat memang Loli ini sifatnya agak membangkang, agak keras ya. Aku nggak mau bilang buah jatuh dari pohonnya, aku nggak mau bilang begitu, karena kalau menurut aku Nikita Mirzani kepada orang tua itu hormat kok, orang tuanya dia gitu, menurut aku ya gitu. Untuk ke yang lain aku nggak bisa bahas. Nah di sini aku lihat dibilang anak kecil, Loli itu bukan anak kecil karena dia itu remaja ya. Cuma memang di usia-usia segitu anak pasti akan membangkang. Cuma kan udah di ultimatum, ayo boleh pergi asalkan sama teteh ya. Harusnya Loli kan pernah mengalami kesusahan sama ibunya, harusnya Loli juga mengerti bahwasanya bagaimana perjuangan ibunya sampai alhamdulillah Loli bisa memanah ya, sampai berkuda juga. Loli juga diberikan fasilitas. Coba lihat anak-anak yang lain, ada yang harus mulung dulu, ada yang harus begini dulu. Nah memang saya nggak bisa bilang pemikiran saya sama dengan Loli ya. Cuma Loli ini kembali lagi bukan anak kecil yang kita anggap di usia dia, anak-anak remaja pada umumnya. Loli ini cukup dewasa dalam berpikir ya. Dan memang Loli ini mau menikmati dunia yang berbeda gitu loh. Dunia yang memang dilarang untuk kebaikan gitu loh. Sekali lagi aku bilang di hari gini ya, seorang ibu memprotek anaknya seperti itu luar biasa. Karena banyak ibu-ibu di luaran sana yang akhirnya anaknya hamil duluan lah, apalah, dengan alasan saya nggak mau mengekang anak saya nggak mau nanti anak saya begini gitu, sampai anaknya nggak pulang pun ibunya cuma bilang oh iya gitu, yang akhirnya terjadilah sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah kalau di sini aku bilang sebenarnya Nikita Mirzani itu bisa diajak ngomong, bisa diajak bicara gitu. Nah disinilah kesalahan terbesar Loli terlalu berharap kepada Antonio, bahwasanya dia yang akan nanti menghandle semua biayanya di UK dengan sekolahnya. Nah akhirnya salah kan, akhirnya tidak seperti itu. Toh Tony juga bukan siapa-siapa gitu, bukan orang yang milioner gitu loh. Jadi Loli berharap di orang yang salah gitu loh. Loli ya ini pelajaran buat kita aja ya. Kenapa aku bahas ini? Karena aku nggak mau Loli ini sering muncul menjatuhkan orang tuanya yang akhirnya diikuti oleh anak-anak kita gitu. Itu juga nggak baik ya kan. Nah makanya aku sebenarnya berharap banget dari netizen untuk tidak mendukung Loli, ya nggak usah nonton, apalagi memberi gift ya. Karena takutnya gini loh, kita jadi bagian dari orang yang durhaka terhadap ibu. Seburuk apapun ibu kita, segila apapun, sebrengsek apapun, doanya tetap menjadi nomor satu, ridhonya masih menjadi nomor satu. Dan yang paling lagi adalah ya, kalau dia mau berkah, mau bahagia, mau apapun yang dia inginkan tercapai, dia tetap harus minta ridhonya ibunya. Karena dia tidak akan mendapatkan keberkahan itu tanpa ridho ibunya ini ya, siapapun ibunya itu ya. Dan ingat, ibu yang normal gak bakalan ngebunuh anak. Kadang-kadang kita juga suka gini loh, kayak seolah tuh kayak ngancem anak, wah gue cekek
lu ya, kan kita juga suka dengar-dengar bahasa-bahasa orang tua kita zaman dulu. Nah mungkin nih kita juga pada saat katanya mengancam dan sebagainya ya sama kayak orang tua kita zaman dulu, gue cekek lu macem-macem, tau gini gue masukin lagi lo. Nah kadang-kadang juga seperti itu kan orang tua kita gitu. Di sini inget ya, kayak kemarin yang YouTube aku cukup banyak banget yang nonton. Ada yang bilang saya memihak kepada si Mbak yang satu. Tidak, saya hanya membacakan karakter, situasi, dan isi hati. Di sini yang mana benar harus saya katakan benar. Dan kalau saya mau membaca karakter Antonio secara utuh, secara benar-benar semua, itu tuh bahaya banget gitu buat Antonio gitu. Tapi saya nggak mau gitu melakukan itu gitu. Nah, kembali lagi, sekarang Loli masuk ke sebuah keluarga ya yang berawal dari chattingan. Mungkin awalnya keluarga itu menganggap ya mungkin hanya nggak selama ini gitu, atau enggak Nikitanya akan berupaya untuk mendekati mereka lah, seperti kayak Nikita ini membutuhkan mereka, tapi kan ternyata tidak ya. Memang saya akuin awalnya Mami Eda ini, yo Nikita Mirzani ini baik, Nikita Mirzani itu saya nggak ada masalah, gini. Cuma alangkah baiknya gini loh, ketika Loli berbicara mengenai ibunya, menjatuhkan ibunya, walaupun ibunya serang sekalipun, kalau ada orang di sampingnya itu yang baik, yang benar-benar real baik, cukup berkata, Loli diam, apapun yang ibu kamu lakukan, kamu cukup diam. Kalaupun Lorinya tidak terima, ancam Loli. Nah itu baru benar-benar orang baik. Artinya benar-benar dia tahu bagaimana seorang ibu, karena takut ya, dia juga kan punya anak, takutnya kena karma suatu hari digituin. Dan di sini yang aku lihat dari maminya, dari Eda sama kakaknya yang satu kemarin ngoceh-ngoceh, kakaknya itu cukup keras loh sifatnya, dan mulutnya juga memang pedas, itu benar. Dan mami Eda juga sebenarnya begitu. Cuma kalau Eda ini masih ada rasa kasihan ke Loli gitu loh ya. Dan Loli itu sebenarnya tuh kayak halu banget gitu, ketawanya dia sama Eda apa itu tuh kayak buatan, bukan real, ngerti nggak? Soalnya dia menunjukkan gue happy kok di sini, gue baik-baik aja, justru gue aman di sini, gue nyaman di sini. Nah itu halu banget, karena pada dasarnya dia berharap ibunya benar-benar jemput dia, benar-benar datang. Dan Loli juga pernah bilang kan, iya dia pengen pulang tapi dia nggak mau diungkit-ungkit ibunya. Loli pernah bilang seperti itu. Itu adalah kode sebenarnya untuk ibunya, ya mau pulang tapi inget ya Mimi nggak boleh marahin aku, nggak boleh negor aku. Nah itu kan sebenarnya dia tahu, sebenarnya dia juga sadar sampai kapan dia sama si Mami Eda ini gitu, yang namanya kasarnya kan numpang ya gitu. Dan seberapa lama akan dia itu taruhlah dikasih duit sama Anthony, dan berapa gitu, Anthony aja kesini tuh untuk berjuang untuk hidupnya, dia bertemu, dia bikin kaos dan sebagainya juga kan untuk memajukan diri dia sendiri, sedangkan dianya juga belum apa-apa, dia juga punya tanggungan orang tua tentunya ya kan. Nah jadi aku lihat Loli justru semakin banyak halu di sana. Dan gini ya, kita di rumah orang tua kita sendiri aja harus bawa diri loh, harus tahu diri. Di rumah tante kita misalnya kita numpang dan sebagainya aja kita harus tahu diri, apalagi di rumah orang lain ya kan. Dan kita lihat sampai kapan Loli akan bertahan dengan keluarga itu. Dan kok tadi itu aku lihat ya ada katanya dapat suaka lah, dapat apalah, emang aku bodoh ya tentang luar negeri, aku belum pernah keluar negeri. Cuma saudara-saudara aku tuh udah banyak banget keluar negeri gitu. Kayaknya menurut aku nggak segampang itu deh. Kalau dia dapat suaka karena keamanan, pasti kan akan dicek. Dapat gratis beasiswa di sana. Halo, di sana juga punya punya anak-anaknya sendiri dong, rakyatnya sendiri yang harus diperhatikan. Dan visanya si Loli ini apa? Dan Mami Eda ini siapa? Orang sana, pemerintahan sana yang seperti apa? Jadi ya kalau bisa Mami Eda ini baik-baik membalikan aja Loli ke mamanya. Karena aku yakin segimanapun seorang ibu dia nggak bakalan ngegigit anaknya. Apalagi kita lihat memang Nikita Mirzani cukup keras ya. Dia juga orangnya suka lepas kontrol. Iya, tapi selepas-lepas kontrolnya dia nggak mungkin nyekek anaknya. Dan kalau dia ibu yang nggak baik, dia kasih aja ke bapaknya. Ngapain ke dia? Kalau dia memang hidupnya pengen bebas dan nggak mikirin anak, ya kan? Bisa dong.
gitu. Dan aku juga berharap orang-orang yang di sekitarnya Nikita Mirzani ini membawa aura dan membawa ke circle membawa ke kebaikan gitu, untuk mengingatkan Nikita Mirzani dalam kebaikan, bukan jadi ikut-ikutan nimbrung yang akhirnya memanas. Itu juga yang aku harap. Tapi ingat, untuk semuanya, subscriber aku khususnya, ibu adalah jembatan kita. Dan orang tua adalah ladang amal terdekat. Ingat nih omongan aku. Jadi jangan sampai kita jadi durhaka. Apalagi nih kalau sampai benar-benar Nikita Mirzani istiqomah dalam sikapnya yang sekarang-sekarang ini. Dan siapapun ibunya, kalau dia gelar sejadah, dia nangis sama Allah, dia sebut nama anaknya, anak itu gak akan sukses dunia akhirat. Jujur saya sih ngelihat keributan anak dan ibu ini saya menangis ya. Karena apa ya Allah, kok gini amat gitu ya. Saya nggak bilang Nikita Mirzani sempurna benar, enggak. Dibilang saya bukan fansnya Nikita Mirzani, saya juga sempat ngelihat sikapnya Nikita Mirzani, ih kok gitu ya. Cuma saya hanya sebatas itu, saya tidak membalas, menghujat, ikut-ikutan dan sebagainya. Saya nggak mau ngotorin diri yang justru nanti jadi karma untuk saya. Nah, saran saya untuk para subscriber saya khususnya atau yang nonton, gini loh, kalau ada yang baik kita dukung dalam kebaikan gitu. Tapi kalau yang tidak, ya kita harus berani mengatakan yang tidak gitu. Aku sih berharap semuanya baik-baik aja. Semoga hati Loli Allah tuntun dalam kebaikan, untuk mengingat kebaikan ibunya, perjuangan ibunya. Tidak ada orang yang sempurna. Orang tua ada yang durhaka ke anak, ada. Tapi dilihat dulu cara bangkitnya dia itu seperti apa. Nah, kalau untuk kemarin ada yang bilang kan, Bun bacain Loli dan Antonio dong, dan